Halo semua, saya Gaby dari Fisika Medis Matani University. Ingin membuat video tentang presentasi dari sebuah jurnal yang saya ambil, Anatomy and Physiology of Aging, the Nervous System. Cekidot. Jadi di presentasi saya kali ini, saya akan membahas Anatomy dan Physiology of Aging, the Nervous System. Ini adalah sebuah jurnal yang saya ambil, dan ini berisi yang pertama ada the nervous system, yang kedua age-related change to the nervous system, yang ketiga how does age affect brain function, yang keempat how to reduce age effect to nervous system. Kita lanjut yang ke pertama, the nervous system. Apa sih nervous system atau sistem saraf itu? Jadi, sistem saraf itu bersama dengan sistem endokrin mengontrol aktivitas semua organ dan jaringan tubuh. Sistem saraf menerima dan memproses masukan sensorik dari organ seperti mata, telinga, dan kulit. Dan organ utama sistem saraf ini adalah otak. Nah, penuaan dapat menyebabkan hilangnya progresif neuron dan penipisan neurotransmitter. Penurunan fungsi kognitif secara bertahap dipengaruhi oleh faktor lingkungan, genetik, dan gaya hidup. Yang kedua, bagian 2 ada age-related change to the central nervous system, atau perubahan terkait usia pada pusat sistem saraf. Yang pertama ada jaringan saraf. Di jaringan saraf ini, otak yang menua secara bertahap kehilangan neuron dan mendukung neuroglial. Seperti pada gambar, antara usia 20 dan 60 tahun, otak kehilangan sekitar 0,1% neuron per tahun. Setelah itu, prosesnya dipercepat. Pada usia 90 tahun, massa otak akan menurun sekitar 11% dibandingkan dengan individu yang berusia 50 tahunan. Yang setara dengan hilangnya 150 gram jaringan saraf. Jaringan yang tersisa menyimpan peningkatan konsentrasi bahan yang berpotensi berbahaya seperti besi, aluminium, dan radikal bebas. Jaringan saraf yang menua juga menunjukkan peningkatan pigmentasi, sebagian besar disebabkan oleh pengendapan 2 pigmen. Yang pertama ada coklat, lipofuscin, yang kedua ada hitam, neuromelanin. Lipofuscin terkait dengan amyloid deposisi protein dan pembentukan kusut neurofibrillari abnormal. Area jaringan saraf ini seringkali ditemukan dengan kepadatan rendah di jaringan otak yang menua, bahkan tanpa adanya penyakit. Namun, jika terdapat penyakit Alzheimer, kepadatannya tinggi. Yang kedua adalah korteks serebral. Hilangnya neuron paling terlihat di korteks serebral. Alur atau sulci yang menandai lilitan permukaan atau gairi dari korteks serebral terlihat lebih di dalam otak orang tua, atau seperti dilihat pada gambar. Awal perkiraan bahwa lobus frontal sangat rentan terhadap kehilangan saraf, tetapi kehilangan serupa telah diamati di daerah lain kortikal seperti lobus parietal. Perubahan struktural pada lobus frontal dan parietal berhubungan dengan memori yang buruk. Banyak orang di usia 80-an memiliki tingkat deposisi protein amyloid yang sederhana dan mempertahankan ingatan mereka. Sementara individu dengan tingkat yang lebih tinggi biasanya memiliki memori kerja atau jangka pendek yang lebih buruk. Namun, peran deposisi amyloid yang dapat mengganggu memori baru-baru ini dipertanyakan. Dan faktor lain seperti akumulasi protein mungkin memainkan peran yang lebih penting. Yang ketiga ada hipokampus. Hipokampus memiliki peran kunci dalam memori dan perolehan keterampilan baru. Dengan bertambahnya usia, orang tua akan kehilangan sejumlah besar jaringan saraf.
yang mungkin menjelaskan mengapa kegiatan seperti belajar bahasa baru menjadi lebih sulit dengan bertambahnya usia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa menavigasi komputer lingkungan virtual yang dibuat untuk meningkatkan kesadaran spasial dan mengurangi penyusutan hipokampus baik pada orang yang lebih muda maupun orang yang lebih tua. Program komputer realitas virtual ini berpotensi digunakan untuk mengurangi penyusutan di area otak vital ini. Yang keempat ada korteks motorik somatik. Sekitar 35% orang di atas usia 70 tahun mengalami masalah gaya berjalan. Meskipun ada banyak faktor yang berkontribusi, termasuk perubahan yang berkaitan dengan usia pada otot dan persendian, sistem saraf juga terlibat. The somatic motoric cortex terletak di lobus frontal otak. Tujuannya adalah untuk mengontrol gerakan otot yang terlibat dalam berjalan. Sejak usia parubaya, neuron di wilayah ini menunjukkan tanda-tanda atrofi yang dapat berkontribusi pada gaya berjalan yang bermasalah, berpotensi mengurangi mobilitas pada orang tua. Yang kelima ada ventrikel otak. Penuaan dikaitkan dengan bertahap peningkatan ukuran ventrikel yang berisi cairan ruang di otak. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh hilangnya secara progresif sel-sel yang melapisi ventrikel. Ventrikel yang membesar terisi dengan lebih banyak cerebropinal cairan dan mudah diamati dengan menggunakan teknik seperti resonansi magnetik pencitraan. Rata-rata volume sistem ventrikel meningkat sekitar 2,9% per tahun. Ekspansi ini tampaknya dipercepat seiring bertambahnya usia. Dengan orang-orang yang berusia di atas 70 tahun memiliki tingkat rata-rata ekspansi sebesar 4,25% per tahun. Meskipun ekspansi ventrikel terlihat pada kebanyakan orang tua, dampak kognitifnya masih belum jelas. Yang keenam ada batang otak dan fungsi otonom. Medulla oblongata dan area lain di batang otak kehilangan lebih sedikit neuron dibandingkan area lain di otak. Batang otak mungkin merupakan wilayah yang paling baik yang diawetkan otak, yang mencerminkan pentingnya peran dalam mendukung kehidupan. Fungsi dari batang otak adalah mengontrol pernapasan, gerak peristaltik, detak jantung, dan tekanan darah. Namun, fungsi otonom otak memang menurun seiring bertambahnya usia, dan ini dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk merespon. Perubahan ini berdampak negatif pada orang tua. Misalkan respon baroreseptor yang tumpul meningkatkan resiko hipotensi postural, sehingga berdiri secara tiba-tiba dapat menyebabkan jatuh dan cedera. Konsekuensi negatif lainnya adalah hilangnya kontrol kandung kemih secara bertahap. Untuk mengkontrol miksi, tubuh bergantung pada interaksi reseptor peregangan sensorik dan area sadar cerebral cortex. Untuk selanjutnya ada aliran darah ke otak. Aliran darah menurun sekitar 0,38% per tahun, setara dengan penurunan 27% selama 70 tahun kehidupan. Ini adalah konsekuensi langsung dari terkait usia perubahan pada sistem kardiovaskular dan dapat diperburuk pada pasien dengan aterosklerotik oklusi pada arteri karotis. Penghalang darah otak atau BBB terbentuk terutama dari persimpangan ketat antara berdekatannya sel-sel endotel yang ada di dalam pembuluh darah otak. Selain itu, khusus sel neuroglial yang disebut astrosit membungkus pembuluh otak, membentuk lebih lanjut penghalang fisik antara darah dan saringan darah. BBB penting untuk mencegah sebagian besar patogen dan banyak bahan beracun
masuk ke jaringan saraf dan jalur otak. Tapi integritasnya tampak berkurang seiring bertambahnya usia. Baru-baru ini sebuah studi menunjukkan bahwa selama penuaan normal, BBB pertama kali melemah di hipokampus sehingga memungkinkan zat berbahaya dan mediator proinflamasi untuk menyeberang ke wilayah pembelajaran vital ini dan memori dan bagian memori. Pelanggaran BBB ini dapat menyebabkan penyusutan hipokampus dan oleh karena itu ada penurunan kognitif. Yang selanjutnya adalah neurotransmitter. Penuaan dikaitkan dengan penurunan produksi banyak neurotransmitter termasuk noradrenalin, glutamat, dopamin, dan serotonin. Penurunan dopamin tampaknya sangat penting. Dopamin memodulasi fungsi motorik dan memperoleh keterampilan baru, sementara juga bertindak sebagai salah satu otak bahan kimia. Jumlah neuron yang memproduksi dopamin menurun sebagai bagian dari proses penuaan normal, dan ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk belajar dari pengalaman masa lalu. Studi terbaru menunjukkan bahwa banyak orang tua yang meningkatkan tingkat dopamin mereka dengan mengambil L-Dopa atau obat yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson, belajar secepat orang dewasa, dan udah lagi. Yang kesembilan ada sumsum tulang belakang. Beberapa penelitian telah meneliti usia perubahan pada sumsum tulang belakang. Sebuah model hewan baru-baru ini studi menunjukkan peningkatan kolesterol kandungan di sumsum tulang belakang yang menua. Perubahan terkait usia pada neuron dan sel neuroglial tampaknya memiliki sedikit efek pada fungsi sumsum tulang belakang. Namun, terkait usia perubahan pada vertebrata dan diskus intervertebralis dapat meningkatkan tekanan pada sumsum tulang belakang dan saraf akar yang bercabang. Ini dapat memperlambat konduksi impuls saraf di sepanjang neuron motorik, berkontribusi pada penurunan otot kekuatan, sensorik konduksi dan motorik berkurang, yang akan meningkatkan risiko cedera akibat koordinasi yang buruk dan keseimbangan yang buruk serta kontrol motorik halus yang buruk. Yang selanjutnya ada bagian how does age affect brain function, atau bagaimana usia berdampak pada fungsi otak. Yang pertama ada perubahan sistem saraf perifer. Dengan bertambahnya usia, beberapa neuron perifer menunjukkan sekarat kembali atau penyusutan panjang aksonal. Hilangnya mitokondria dan degenerasi sel tubuh mielin insulator mereka. Beberapa dari ini kerusakannya mungkin disebabkan oleh peningkatan konsentrasi mediator proinflamasi dalam tubuh. Tubuh yang menua menjadi kurang efektif dalam membersihkan metabolit beracun dan karena saraf perifer tidak diberikan pelindungan BBB. Akhirnya, hal ini dapat menyebabkan kerusakan saraf perifer. Hilangnya mielin memperlambat konduksi impuls saraf perifer sekitar 5-10%. Dalam kesehatan, penurunan konduktivitas ini dapat menyebabkan sedikit masalah, tetapi pada orang lanjut usia dengan diabetes hal itu dapat menyebabkan dan memperburuk diabetes neuropati. Hilangnya mielin dapat memperlambat konduksi impuls dan saraf perifer. Hilangnya neuron mengakibatkan orang tua membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua ada memori jangka pendek dan memori episodik.
Hilangnya jangka pendek dan episodik mungkin merupakan indikasi awal perubahan terkait usia di otak. Tidak seperti yang terjadi pada demensia, hilangnya ingatan jangka pendek tanpa adanya penyakit ini tidak mempengaruhi keterampilan hidup seperti kemampuan memasak, bernyanyi, tetapi dia mempengaruhi keterampilan yang seperti lupa daftar belanjaan, seperti itu. Memori episodik juga secara bertahap menurun pada lebih banyak orang yang lebih tua. Keterampilan verbal dan kata keterampilan komunikasi verbal umumnya tetap kuat sepanjang hidup. Tetapi orang yang berusia di atas 70 tahun mungkin mengalami peningkatan masalah dalam menggunakan atau mengikat kata. Kemampuan dengan cepat menamai objek umum biasanya tetap stabil hingga usia 70 tahun, tetapi kemudian menurun seiring bertambahnya tahun. Waktu reaksi hilangnya neuron secara progresif, penurunan kecepatan impuls dan perubahan kecil pada sumsum tulang belakang menyebabkan perlambatan waktu reaksi. Hal ini dapat menimbulkan masalah, terutama karena cepat reaksi sangat penting. Misalnya, untuk menyingkir dari lalu lintas yang datang. Selanjutnya ada depresi. Di Inggris, sekitar 22% pria dan 28% wanita di atas usia 65 tahun terkena depresi. Hampir tidak mungkin untuk menentukan apakah depresi pada orang tua terjadi sebagai konsekuensi normal dari penuaan atau sebagai akibat dari ketidakseimbangan kimiawi yang terlihat pada jenis depresi yang juga mempengaruhi orang yang lebih muda. Konsentrasi neurotransmitter yang terlibat dalam pengangkatan suasana hati atau terutama serotonin berkurang seiring bertambahnya usia. Dan hal ini dapat berkontribusi pada gejala depresi. Depresi seringkali menghasilkan gejala yang menyerupai demensia atau demensia semu dan seringkali menyebabkan kecemasan yang hebat. Selanjutnya, yang keempat ada reaksi emosional. Secara keseluruhan, orang tua kurang rentan terhadap ledakan emosi dibandingkan orang yang lebih muda. Ini terkait dengan relatif stabilitas struktur dari beberapa otak yang wilayah terkait dengan emosi. Sebagian besar penelitian tentang amigdala yang sangat terlibat dalam perilaku impulsif dan reaksi emosional mengungkapkan sedikit atrofi atau penyusutan pada tingkat yang jauh lebih lambat daripada daerah otak lainnya. Selain itu, amigdala juga tampaknya mempertahankan sebagian besar aktivitas emosional mereka yang lebih tua. Selanjutnya ada obat-obatan neuroaktif. Karena massa saraf secara keseluruhan berkurang seiring bertambahnya usia, obat-obatan neuroaktif seperti antidepresan dan neuroleptik biasanya lebih manjur pada orang tua. Dosis yang biasanya diresepkan untuk orang dewasa dapat menyebabkan kebingungan atau delirium, dan oleh karena itu mungkin perlu disesuaikan. Yang terakhir ada how to reduce age effect to nervous system. Yang pertama adalah mendorong mental yang sehat. Menjaga mental aktif sepanjang hidup dapat mengurangi efek usia pada saraf sistem yang terlibat dalam aktivitas sosial, olahraga, dan mental. Tantangan dapat memperlambat penurunan kerja kognitif. Selanjutnya, cadangan otak dan kognitif cadangan. Tidak seperti sel-sel banyak di bagian lain dari tubuh manusia, sebagian besar neuron tidak mengalami pembelahan sel sehingga mereka mati akibat usia atau cedera. Mereka umumnya tidak diganti, tetapi untungnya otak mengandung lebih dari 100 miliar yang dengan neuron yang saling berhubungan, dan banyak peneliti setuju bahwa otak memiliki bawaan redundansi yang dikenal sebagai otak cadangan. Ini didefinisikan sebagai
sumber daya otak, dan dalam istilah otak massa dan jumlah neuron otak massa dan jumlah neuron lebih besar. Cadangan otak yang sering dikaitkan dengan hasil yang lebih baik setelah cedera otak dan berbagai penyakit neurologis. Cadangan otak belum tentu menjadi prediktor yang baik untuk fungsi kognitif, atau banyak orang dengan kognisi normal mengalami atrofi otak yang signifikan, sehingga konsep cadangan kognitif telah muncul. Dengan cadangan kognitif tinggi dapat menggunakan cadangan otak secara efisien untuk melaksanakan tugas. Ini referensinya dari Nike Nigam 2017, Anatomy and Physiology of Aging, the Nervous System. Diakses pada tanggal 5 November 2020. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.